Scene dibuka saat ada sekelompok pemburu harta karun ilegal yang sedang menggali sebuah puing-puing biara yang berlokasi di hutan Rumania. Dan kabarnya lagi di bawah biara itu ternyata ada sebuah gua yang berisi harta karun, dan mereka berniat untuk meledakkan pintu gua tersebut yang ternyata berada tepat di bawah biara itu. Namun sialnya, mereka malah ikut terperosok ke dalam gua itu dan mereka pun terjebak di sana selama-lamanya, dan film The Cave pun dimulai. Scene berpindah ke beberapa tahun berikutnya. Ada sekelompok ilmuwan yang berhasil menemukan gua yang ada di awal scene tadi. Yuk kita kenalan sama tokoh-tokoh yang ada di film ini. Ini adalah Jack dan Tyler, kakak beradik yang merupakan seorang ahli gua dan penyelam terbaik dari Amerika Serikat. Dan ini adalah Top, tangan kanan dari Jack. Dan ini adalah Dr. Catherine, seorang ahli dalam bidang biologi. Dan ada satu-satunya orang Asia di sini, yaitu Kim, seorang yang akan mendokumentasikan kegiatan selama penyelidikan di dalam gua nanti. Dan scene berganti ke malam hari sebelum penyelidikan dimulai pada esok harinya. Ini adalah Charlie, salah satu anak buah Jack yang juga ternyata adalah seorang ahli selam dari Amerika Serikat. Pada malam itu Jack mengatur rencana dan rute selama proses penyelidikan di dalam gua nanti. Dan tibalah hari penyelidikan gua misterius itu dilaksanakan. Jack, Catherine, Tyler, Top, Strut, Briggs, dan Charlie turun ke dalam gua tersebut dengan menggunakan tali katrol. Setelah mereka semua sampai ke dalam gua, Jack memerintahkan Briggs untuk menyelam ke sekitar gua untuk memetakan lokasi gua itu agar mereka semua bisa tahu denah lokasi gua tersebut secara rinci. Dan mereka menggunakan alat yang cara kerjanya kurang lebih sama seperti kelelawar yang akan memantulkan gelombang ultrasonik ke dinding sekitarnya, dan nantinya gelombang itu akan memantul kembali jika ada dinding di sekitarnya. Ya pokoknya mah ini kayak pelajaran IPA zaman SD lah ya. Setelah beberapa lama sempat menghilang, Briggs yang sempat hilang dari radar berhasil mengabarkan keadaannya kembali. Dan Briggs pun telah berhasil memetakan denah lokasi gua tersebut dengan menggunakan alat canggih yang tadi. Kemudian tanpa pikir panjang, mereka semua pun bergegas untuk menyelam menggunakan jalur yang Briggs gunakan tadi. Namun setelah mereka sampai di tempat Briggs, salah satu anggota mereka yang bernama Strut tiba-tiba menghilang di telan bumi. Dan ternyata ada suatu makhluk misterius yang menculik Strut dan meledakkan tabung selam milik Strut. Dan imbas dari ledakan tabung tersebut membuat jalur yang sudah dipetakan tadi runtuh oleh bebatuan, dan mau tak mau mereka harus mencari jalur lain untuk bisa keluar dari gua misterius tersebut. Dan tiba-tiba mereka bertemu bangkai makhluk aneh. Mereka meneliti bangkai makhluk tersebut dan ternyata mereka menemukan banyak sekali parasit di dalam sel darah makhluk aneh itu. Kira-kira makhluk apa ini ya? Akhirnya mereka membuat rencana lain untuk menyisir gua tersebut dengan menggunakan tembakan elektromagnetik yang bisa memetakan lokasi gua itu. Dan saat Jack dan Top sedang menyisir ke arah gua yang berbeda, Jack diserang makhluk yang menyerang Strut tadi, dan untungnya Jack masih bisa kabur. Di punggung Jack terlihat dengan jelas bekas cakaran dari monster tadi membekas di punggungnya. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka, dan mulai saat itu Jack nampak mulai berubah menjadi lebih temperamen semenjak kejadian tadi. Menurut kalian, apakah si Jack ini terinfeksi dari bekas cakaran monster tadi? Entahlah, hanya Baby Kumalasari yang tahu. Saking temperamennya, sampai-sampai si Jack hampir baku hantam dengan Kim karena Kim menyoroti wajah Jack dengan kamera. Udah kayak cewek gua kalau PMS, anjir, serem bener.
Dan bukan hanya temperamennya yang berubah, entah mengapa pendengaran Jack menjadi jauh lebih tajam dari manusia pada umumnya. Oke, lanjut. Dan singkat waktu perjalanan mereka harus terhenti dikarenakan mereka memutuskan untuk melewati air terjun di dalam gua itu yang memiliki arus sangat deras. Namun tentu saja ide gila dari Jack itu pun ditentang oleh teman-temannya. Namun si Jack ini tetap kekeh pada pendiriannya. Jack meyakini bahwa itu adalah jalan yang benar untuk keluar dari gua terkutuk itu. Dan mau tak mau mereka pun harus mengikuti apa perkataan Jack, karena pada dasarnya Jack adalah ketua dalam regu mereka. Namun karena jalur dan arus yang sangat ekstrim, Dr. Nikolai harus tertinggal di belakang dan ia harus menghilang dikarenakan diculik oleh monster psikopat itu. Dan Jack langsung berinisiatif untuk mencari Dr. Nikolai, karena Jack merupakan seorang ketua yang harus bertanggung jawab dengan keselamatan para anak buahnya. Namun sangat disayangkan, Jack kembali kepada teman-temannya dengan keadaan tangan kosong. Semua orang bersedih karena teman mereka satu persatu harus tewas oleh monster jahanam itu. Charlie yang merasa sangat depresi langsung memanjat tebing gua yang tepat berada di depannya untuk bisa keluar dari gua terkutuk itu. Namun setelah Charlie sampai di atas tebing, ia malah dikejutkan oleh serangan dari monster yang berada di atas dan membuatnya terjatuh seketika. Tapi untungnya si Charlie ini masih selamat berkat bantuan tali pengaman yang berada di pinggangnya. Tapi nasib mujur tak berlangsung lama untuk Charlie. Monster itu pun langsung terbang menuju ke arah Charlie, dan di saat terakhir Charlie sempat membakar monster itu dan membuat monster itu terjatuh. Charlie pun harus meninggal dengan keadaan husnul khotimah karena sudah membunuh salah satu monster yang berada di gua itu. Dr. Catherine merasa Jack memilih jalan yang salah, yang membuat teman-temannya harus tewas satu persatu. Akhirnya Catherine, Kim, dan Strud memilih jalan lain untuk keluar dari gua psikopat itu. Dikarenakan perbedaan pendapat, mereka pun kini terbagi menjadi dua grup. Di grup yang pertama ada Catherine, Kim, dan Strud, dan grup yang kedua ada Jack, Top, dan Tyler. Dan tibalah Jack, Top, dan Tyler ke sebuah tempat yang sangat mirip dengan tempatnya si Scorpion di game Mortal Kombat. Yang ternyata tempat itu adalah sarang dari monster-monster gua itu untuk chill dan santuy menyantap makanan mereka. Tyler pun berinisiatif menuju ke tempat Briggs dan kawan-kawan karena ternyata sarang tadi memang jalan keluar dari gua misterius tersebut. Dan saat Tyler berhasil menemukan teman-temannya, ternyata hanya tersisa Catherine dan Kim. Si Briggs ternyata sudah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Badan si Briggs ini ditancapkan oleh monster itu di atap gua yang penuh duri. Dan kini Tyler, Kim, dan Catherine menuju ke tempat Jack dan Top berada. Setelah Tyler berhasil menjemput teman-temannya, mereka dihadapi dengan situasi yang sangat sulit. Tabung oksigen mereka yang akan mereka gunakan untuk menyelam dan keluar dari tempat terkutuk itu malah dicuri oleh salah satu makhluk itu. Mereka pun membuat strategi agar mereka bisa mengambil tabung oksigen itu diam-diam. Namun sial bagi Kim, ia harus tewas dimangsa salah satu monster yang ternyata sedari tadi berada di atas mereka dan mengawasi gerak-gerik mereka dari atas. Dan akhirnya mau tak mau Jack yang merupakan seorang kapten di tim itu mengorbankan dirinya untuk mengambil tabung oksigen yang berada di tangan makhluk itu agar teman-temannya bisa selamat dari gua yang dipenuhi makhluk-makhluk pemangsa manusia itu.
Jack pun tewas dengan aksi heroiknya itu sebagai ketua tim yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan teman-temannya. Singkat cerita, Tyler, Catherine, dan Tops pun berpamitan satu sama lain. Namun di akhir scene, terlihat mata Catherine berubah menjadi seperti mata Jack saat terinfeksi makhluk itu di dalam gua. Dan Tyler berusaha mengejar Catherine agar Catherine tak menginfeksi manusia-manusia lainnya. Tapi Tyler terlambat dan film pun berakhir.